Bab 2241. Kekuatanku tidak mengizinkannya. 1. Domain beku. Saat Raja Gunung Salju melemparkan domain beku ini, ruang waktu di sekitar Wandigu membeku dan memadat sedikit demi sedikit. Meskipun keduanya dipisahkan oleh ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya dari Mileye dan lainnya, namun mereka tetap bisa merasakan hawa dingin yang menggigit. Di arena, ekspresi Mileye dan yang lainnya terlihat sangat serius. Raja Gunung Salju ini langsung menggunakan domain begitu menyerang. Semua orang menoleh ke Wandigu, jenius tak tertandingi dari leluhur jahat ini. Dapatkah dia menghentikan Raja Gunung Salju yang tak terkalahkan? Di bawah tatapan semua orang, Wandigu mengangkat tangan kanannya perlahan, lalu menurunkannya dengan lembut. Boom! Dalam sekejap, ruang waktu tempat dia berada mendidih. Jika ruang waktu tadi adalah gunung salju, maka saat ini gunung salju itu langsung berubah menjadi gunung berapi, bahkan gunung berapi yang akan meletus. Lambat laun, domain beku Raja Gunung Salju hancur sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, Gina dan yang lainnya secara bertahap mengerutkan kening. Hidup dan mati mereka sekarang sebenarnya terikat pada Raja Gunung Salju. Jika Raja Gunung Salju kalah dalam pertempuran, maka Wandigu akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Wandigu yang menakutkan ini, bahkan jika 10 dari mereka bergabung, itu juga tidak ada gunanya. Karena mereka tidak dapat menghancurkan domain waktu Wandigu. Pada saat ini, Raja Gunung Salju di kejauhan tiba-tiba menyerang. Itu adalah sebuah pukulan yang sangat sederhana. Boom! Dan pukulan inilah yang langsung menghancurkan ruang waktu yang mendidih dan seluruh ruang waktu menjadi hening seketika. Semuanya hancur dalam satu serangan. Raja Gunung Salju yang tak terkalahkan memandang Wandigu, matanya masih tenang, tanpa gelombang. Wandigu masih memiliki senyum tipis di wajahnya, jelas tidak ada yang serius. Di luar, Kiona Sue di samping Mileye tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Menurutmu siapa yang akan menang?" Mileye berkata langsung, "Aku tidak tahu." Mendengar ini, Kiona Sue sedikit mengernyit, "Bagaimana mungkin kamu tidak tahu?" Mileye memutar matanya, "Apakah menurutmu aku sebegitu hebatnya?" Kiona Sue melirik Mileye dan berhenti bicara. Di dalam ruang waktu di kejauhan, Wandigu tersenyum tipis, lalu maju selangkah dan tubuhnya langsung menjadi ilusi. Pada saat berikutnya, ruang waktu di sekitar dia dan Raja Gunung Salju langsung bergerak dengan sangat cepat. Melihat pemandangan ini, pupil mata Gina menyusut, apakah ini domain ruang waktu? Lukas Wuling menatap ruang waktu yang sedang bergerak. Dia ingin menggunakan ruang waktu untuk mencabik-cabik Raja Gunung Salju. Dalam pergerakan ruang waktu, tubuh Raja Gunung Salju mulai bergetar hebat. Jika dilihat dari dekat, kamu akan menemukan kekuatan yang sangat menakutkan sedang mencabik-cabiknya. Domain ruang waktu. Tepat pada saat ini, Raja Gunung Salju tiba-tiba maju selangkah. Dengan satu langkah, ruang waktu di sekitarnya segera berhenti. Saat berikutnya, dia tiba-tiba meninju. Boom! Ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi ilusi saat ini. Langsung hancur. Raja Gunung Salju memandang Wandigu tidak jauh di depannya, hanya begini saja. Begini saja. Suaranya sangat tenang, tapi ada penghinaan yang tidak terselubung. Di luar, Lukas Wuling dan Gina saling memandang, keduanya memiliki sedikit kengerian di mata mereka. Mereka tidak menyangka Raja Gunung Salju akan menghancurkan domain ruang waktu Wandigu dengan begitu mudah. Yang terpenting, mereka tidak melihat keistimewaan dari pukulan Raja Gunung Salju. Dari sudut pandang mereka, itu hanya satu pukulan yang sederhana,
yang tidak mengandung kekuatan sama sekali. Tapi ternyata, bukan seperti itu. Di seberang Raja Gunung Salju, Wandigu terdiam sejenak, lalu tertawa, kekuatan yang sebenarnya. Raja Gunung Salju berjalan perlahan menuju Wandigu, apakah masih ada kejutan lain untukku? Jika tidak, berbicara tentang ini, dia tiba-tiba melihat ke arah Mileye di kejauhan. Biarkan dia meminjamkanmu pedangnya, jika kamu memegang pedang itu, menurutku itu akan lebih menarik. Begitu ucapan ini keluar, semua orang di lapangan tercengang. Membiarkan Mileye meminjamkan pedangnya. Gina dan Lukas Wuling mengerutkan kening, apa yang paling mereka khawatirkan? Yaitu Mileye akan meminjamkan pedangnya kepada Wandigu. Jika pedang itu ada di tangan Wandigu, seberapa menakutkannya itu. Namun mereka tidak menyangka Raja Gunung Salju akan meminta Wandigu untuk meminjam pedang Mileye. Apakah ini adalah rasa kepercayaan diri atau rasa sombong yang terlalu kuat? Mileye melirik Raja Gunung Salju, tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, Wandigu tiba-tiba tertawa dan berkata, pinjam pedang. Raja Gunung Salju, menurutmu aku membutuhkannya? Haha. Suara itu jatuh dan dia tiba-tiba maju selangkah. Saat berikutnya, dia muncul di depan Raja Gunung Salju. Kemudian, dia meninju langsung ke arah Raja Gunung Salju. Raja Gunung Salju juga meninju. Kedua pukulannya sangat tenang dan sederhana, tanpa fluktuasi kekuatan sama sekali. Boom! Di bawah tatapan semua orang, keduanya mundur dengan keras pada saat yang sama. Dengan mundurnya ini, kedua belah pihak jatuh ke dalam jurang ruang waktu. Melihat adegan ini, ekspresi Gina dan Lukas Wuling menjadi jelek. Kekuatan yang sebenarnya. Wandigu juga sudah menyadari arti dari kekuatan yang sebenarnya. Di jurang ruang waktu, Raja Gunung Salju maju selangkah dan setelah mengambil langkah ini, dia benar-benar berjalan keluar. Raja Gunung Salju memandang Wandigu yang juga keluar dari kejauhan dan sedikit mengangguk, sekarang menjadi terasa menarik. Suara itu jatuh dan dia tiba-tiba menghilang di tempat. Hampir pada saat yang sama, Wandigu di kejauhan juga menghilang di tempat. Boom! Ruang waktu itu tiba-tiba meledak dan ruang waktu yang tak terhitung mendidih, lalu musnah sedikit demi sedikit. Saat ini, semua orang tidak bisa lagi melihat Wandigu dan Raja Gunung Salju. Karena kecepatan keduanya terlalu cepat. Bersambung. Bab 2242. Kekuatanku tidak mengizinkannya. 2. Di arena, para klan jahat itu menatap ruang waktu yang musnah perlahan-lahan. Jika Wandigu menang, maka klan jahat akan menghapus rasa malu ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya dan naik ke puncak alam semesta ini lagi. Tetapi jika Wandigu kalah, maka klan jahat yang lahir hari ini akan hilang selamanya. Kelahiran adalah kematian. Hidup dan mati semua anggota klan jahat sepenuhnya berada di tangan Wandigu. Mileye juga sedikit gelisah saat ini, entah itu Wandigu atau Raja Gunung Salju, keduanya benar-benar terlalu kuat. Pada saat ini, Kiona Sue di samping Mileye tiba-tiba bertanya lagi, apakah adikmu lebih kuat daripada mereka? Mileye memandang Kiona Sue dan berkata sambil tersenyum, mengapa Nona Kiona tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu? Kiona Sue memandangi ruang waktu yang hancur yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan dan berkata dengan pelan, aku hanya ingin tahu karena aku merasa Wandigu dan leluhur terlalu kuat. Aku tidak bisa membayangkan ada orang yang lebih kuat dari mereka di dunia ini. Mileye terdiam. Memang benar, seperti yang dikatakan Kiona Sue, jika dia tidak bertemu dengan Lydia, sang ayah dan sang kakak, dia tidak akan percaya bahwa ada yang lebih kuat daripada Raja Gunung Salju dan Wandigu di dunia ini.
Berdasarkan kondisi saat ini, Wandigu dan Raja Gunung Salju telah mencapai langit-langit alam mengetahui nasib. Sayangnya, Lydia berada di luar takdir. Kiona Sue berkata lagi, entah itu Wandigu atau leluhur, mereka semua adalah alam mengetahui nasib, begitu juga denganku. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Hanya ketika melihat mereka berdua, aku baru menyadari betapa lemah nih aku. Kami sama sekali tidak pantas disebut alam mengetahui nasib. Mileye tersenyum dan berkata, apakah kamu merasa terpukul? Kiona Sue memandang Mileye, apakah kamu tidak punya pemikiran apapun? Mileye sedikit bingung, pemikiran seperti apa? Kiona Sue berkata dengan marah, melihat betapa kuatnya orang lain, apakah kamu tidak merasa malu dan rendah diri? Mileye merasa sedikit bingung, itu adalah urusan mereka jika mereka kuat, mengapa aku harus merasa rendah diri dan malu? Apakah kamu gila? Ekspresi Kiona Sue membeku. Mileye berkata lagi, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain, karena itu hanya akan membuatmu kesal. Kiona Sue berkata dengan pelan, apakah kamu tidak mengejar sesuatu? Mileye terdiam, apa yang kamu ingin aku kejar? Tak terkalahkan. Aku juga ingin tak terkalahkan. Tapi kekuatanku tidak mengizinkannya. Kiona Sue. Mileye melihat ruang waktu yang masih dimusnahkan di kejauhan. Melihat mereka, aku tidak merasa malu atau rendah diri, karena menurutku, diriku juga cukup baik. Kiona Sue melirik Mileye, apa yang hebat darimu? Tidak tahu malunya kamu. Mileye tertawa, Nona Kiona, sudah berapa lama kamu hidup? Kiona Sue menunjuk ke ruang waktu di kejauhan, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, kamu ingin mengatakan bahwa kamu masih muda, tetapi bukankah Wandigu masih muda? Dia terlihat seperti kamu. Selain itu, kamu adalah generasi kedua, namun kamu tampaknya tidak lebih kuat dari dia. Tentu saja, aku tahu kamu pasti akan mengatakan bahwa Wandigu mendapatkan semua sumber daya klan jahat serta leluhur mereka, tapi kamu adalah generasi kedua, begitu juga dengan dia, tapi kenapa kamu begitu lemah? Mileye merentangkan tangannya, mau bagaimana lagi, ayahku membebaskan aku sejak kecil. Jika dia membawaku ke sisinya untuk berlatih, kupikir aku bisa menggunakan kekuatanku untuk berpura-pura hebat, bukan bermain-main setiap harinya. Jika memiliki kekuatan, siapa yang ingin bermain-main setiap hari? Apakah kamu kira aku tidak ingin menjadi seperti kakakku yang cukup mengatakan, berlutut untuk memohon mati? Atau seperti Lydia yang cukup berkata, keluargamu ada di mana? Arahkan aku ke sana dan aku akan membuat seluruh keluargamu dimakamkan bersama. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya dan menghela napas, kekuatanku tidak mengizinkannya. Kiona Sue. Mileye menghela napas dengan suara rendah, sama seperti orang biasa di dunia. Jika seorang pria tidak memiliki kekuatan dan sumber keuangan serta kulit wajahmu yang tipis, wanita mana yang akan jatuh cinta padamu? Di dunia fana ini, pria yang lajang itu bila bukan pria miskin, maka adalah pria yang berkulit tipis. Kiona Sue memandang Mileye dan terdiam. Mileye melanjutkan, kalian semua mengatakan bahwa aku tidak tahu malu, aku mengandalkan ayah dan adikku. Kalau begitu aku tanya padamu, jika kamu bukan keturunan Raja Gunung Salju dan mengandalkan kemampuanmu sendiri, tanpa adanya sumber daya Gunung Salju, apakah kamu dapat mencapai posisimu saat ini? Kiona Sue terdiam. Tanpa sumber daya yang disediakan oleh Gunung Salju, dia tidak akan pernah bisa mencapai level ini. Mileye merentangkan tangannya, lihat, sebenarnya kamu juga generasi kedua. Kiona Sue berkata dengan dingin, aku mengandalkan sumber daya Gunung Salju, tetapi aku tidak meminta leluhur untuk membantuku membunuh musuh, sedangkan kamu, contohnya adalah Marco.
Mileye langsung menyela Kiona Sue, apakah aku meminta Lydia untuk membunuhnya? Sepertinya aku tidak menghubungi Lydia dari awal sampai akhir, kan? Selain itu, jelas-jelas dia yang pergi mencari Lydia. Aku bahkan juga mengingatkan dia untuk tidak pergi, tetapi apakah dia mendengarkanku? Ketika berbicara, dia terlihat sangat polos. Semua yang dibunuh oleh Lydia, pada dasarnya merupakan mereka sendiri yang pergi mencarinya. Beberapa orang, aku bahkan tidak bisa menghentikannya. Seperti Marco, semakin kamu menghentikannya, dia akan merasa bahwa kamu meremehkannya. Lalu apa yang bisa aku lakukan? Aku beritahu kamu, musuh saat ini lebih baik. Musuh sebelumnya tidak datang melawan aku, melainkan melawan ayahku dan Lydia. Sebenarnya aku rindu dengan hal seperti ini. Aku menyukai jenis musuh yang tidak hanya ingin membunuhku, tetapi juga membunuh semua keluargaku. Perasaan itu sangat seru. Sungguh, selama aku mendengar seseorang ingin membunuh seluruh keluargaku, aku akan merasa sangat bersemangat. Kiona Sue menatap Mileye, pernahkah kamu berpikir, jika suatu hari seseorang lebih kuat dari ayahmu menjadi musuhmu, apa yang akan kamu lakukan? Mileye sedikit mengernyit, bukankah itu sesuatu yang harus dipertimbangkan ayahku? Apa hubungannya denganku? Pria berbaju biru bersambung.